Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal semuanya. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat yang masih bertemakan tentang Natal, yakni Tuhan adalah Raja atas segala yang ada. Bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 97 ayat 1 dan ayat ke-12. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pada siang hari ini kami kembali hadir menghadap kepadamu, kami menaikkan syukur, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan pada siang hari ini. Kiranya renungan ini dapat menyapa setiap kami, mengingatkan setiap kami akan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun juga memiliki tugas untuk mencintaimu lebih dalam di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, saudara-saudara, bacaan kita dari Mazmur pasal 97 ayat 1 dan ayat ke-12. Ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Ayat ke-12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nah, saudara-saudara, mungkin kita pernah bertanya di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, mengapa orang-orang yang melakukan kejahatan seolah-olah hidupnya beruntung dan baik-baik saja? Tapi justru orang yang melakukan kebaikan tidak seberuntung dan tidak terlalu baik hidupnya seperti orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan hal ini juga dialami saudara-saudara. Bangsa Israel memiliki pergumulan, memiliki pertanyaan di dalam diri mereka tentang keadilan Allah. Sungguh adilkah Allah bagi bangsa Israel? Nah, di dalam Mazmur pasal 97 terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima, mengajak bangsa Israel melihat kemuliaan Allah. Kemuliaannya tampak melalui berbagai tanda di alam. Ya, saudara-saudara, kemuliaan Allah itu bisa dalam berbagai wujud, berbagai rupa. Nah, bagian yang kedua, ayat 6 sampai ayat ke-9, menunjukkan respon alam dan manusia. Jika alam melalui langit memberitahukan keadilan Allah, respon manusia justru beragam tentang kehadiran Allah. Manusia bisa menerima atau menolak kehadiran Allah. Dan bagian yang ketiga, ayat 10 sampai 12. Allah bertindak kepada mereka yang menerimanya. Allah mencintai, menjaga, dan menyelamatkan mereka. Terang akan hadir bagi mereka yang menerima Allah. Ya, saudara-saudara, bukankah ini menjadi sebuah pengharapan bagi setiap orang yang menerima kehadiran Allah? Pemazmur juga mengingatkan melalui tulisan pada pasal ini bahwa Allah adalah Raja atas dunia dan segala isinya. Kemegahannya bukan dari istana, bukan dari tata emas, maupun banyaknya ajudan ataupun prajurit yang dimilikinya. Melainkan dirinya memberi sukacita dan pengharapan. Justru kemuliaannya itu karena ia memberi diri bagi setiap umatnya, bagi setiap kita, bagi kita semua, untuk kita dapat mengalami sukacita dan pengharapan di dalam hidup ini. Maka dari itu ketika kita iri kepada orang yang berbuat jahat karena mereka tidak hidup dalam kehendak Allah, ingatlah, yakinlah bahwa keadilan Allah juga berlaku bagi mereka, saudara-saudara. Mazmur mengingatkan siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah umat kepunyaan dan kesayangannya. Maka dari itu, pemazmur mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan membenci yang jahat. Karena kita adalah kepunyaan dan kesayangannya, kita punya tugas, saudara-saudara, seumur hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan membenci namanya kejahat. Saudara-saudara, selamat Natal, selamat menghayati diri sebagai umat kepunyaan dan kesayangan Tuhan. Dia adalah Raja atas segala yang ada. Maka ia pun juga akan selalu menyatakan keadilannya di muka bumi ini.
Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2023. Amin.